adalah hadiah dari Allah karena hasil istikharah dari Imam Tobari selama 3 tahun sebelum ia mulai menafsirkan Al-Quran gitu. Nah, terus juga ada yang kedua kelebihannya itu, menurut As-Suyuti, tafsir ini tuh paling luas gitu pembahasannya. Terus juga beliau mengemukakan berbagai pendapat, terus mempertimbangkan juga mana yang paling kuat, serta membahas i'rab dan juga istinbatnya. Nah, ada juga kelemahannya itu, yang pertama, beliau ini terjebak dalam uraian kebahasaan dan kesusastraan yang bertele-tele. Jadi pesan pokok Al-Quran itu kurang apa sih, jadi kabur gitu dari pembahasannya. Nah, yang kedua ini beliau ini nggak menjelaskan kategori surah makiyah atau madaniyahnya gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Baik Kak Farida, terima kasih banyak. Bagaimana kepada kakak para penanya? Kepada kakak penanya, apakah sudah jelas? Sisa berapa pertanyaannya Kak Yunita? Pertanyaan sisa 2 lagi Kak. Ya. Karena tadi pertanyaan Kak Cindy yang kedua sama pertanyaan Kak Salsa yang kedua itu mencakup semuanya ya Kak. Jadi sisa 2 pertanyaan, yakni contoh dari kitab Tobari sama ayat yang menjelaskan tentang dari kitab tersebut. Halo, suaraku putus-putus gak ya? Jelas Kak. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Kak, mau bertanya boleh? Bentar ya Kak Hamidah. Bagaimana kakak pemakalah? Apakah ingin dijawab pertanyaan dari termin pertama? Baik, jika belum ada jawaban, kita buka termin kedua ya. Kepada kakak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Tadi kan katanya tafsir Jami' al-Bayan fi tafsir Al-Quran. Ini kan karya yang paling bagus ya. Yang paling bagus dari segi kualitasnya. Terus yang saya ingin pertanyakan, yang pertama, ini yang paling bagus itu apa ya? Menurut jumhur ulama atau gimana? Atau memang karya tafsir yang paling bagus dari Ibnu Jarir gitu. Jadi maksudnya ini tuh tafsir Jami' al-Bayan, ini tuh kitab yang paling bagus dari karyanya Ibnu Jarir, ataukah memang tafsir Jami' al-Bayan karya tafsir yang paling bagus menurut jumhur ulama dibandingkan karya tafsir yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, kalau memang karya tafsir ini sebegitu bagusnya ya gitu. Lantas sejauh mana sih karya tafsir ini berpengaruh gitu? Entah mungkin di masa dahulu ataukah di masa sekarang gitu. Karena yang namanya tafsir yang mungkin memang dikatakan bagus, berarti kan kita melihat juga ya dari segi fungsionalisnya. Apakah memang sudah menjawab betul gitu, udah menjawab benar-benar problematika masyarakat, terus sejauh mana karya tafsir ini bisa dijadikan pedoman dan lain sebagainya gitu. Karena kan biasanya kalau tafsir-tafsir yang kita pelajari itu biasanya di pondok-pondok tafsir Jalalain dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Baik Kak Hamidah, saya bacakan dulu pertanyaan dari Kak Hamidah. Tafsir Jami al-Bayan ini maksudnya adalah yang paling bagus menurut jumhur ulama atau yang paling bagus dari karya atau bari yang lainnya. Terus lalu sejauh mana kualitas atau bagusnya tersebut gitu ya Kak?
seberapa jauh berpengaruh dan juga apa ya, apa sih namanya, kayak seberapa besar gitu eksistensinya sehingga kitab ini tuh bisa dikenal, bisa dipakai sama banyak orang seperti itu. Kak Yun, Iya, baik Kak Farida. Bentar ya Kak. oh ya, Jadi yang kedua itu seberapa jauh pengaruh atau eksistensinya sehingga bisa sampai ke masyarakat gitu, bukan Kak Hamidah? Iya, betul, betul. Betul, Kak. Ya. Baik Kakak pemakalah, jika ingin menjawab pertanyaan, dipersilahkan. ya Kak Yunita mau jawab pertanyaan Kak Hamidah yang pertama. Oke. Jadi yang saya baca di jurnal ini, menurut Imam Suyuti, kitab tafsir ini para ulama sepakat belum ada kitab tafsir yang menyerupai kitab tafsir Tobari ini. Nah, menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan dari beberapa kitab tafsir yang beredar di masyarakat, yang paling benar itu karya Ibnu Jarir atau Bari. Karena dia ini menyebutkan perkataan-perkataan para salaf dengan sanad-sanad yang kuat, juga tidak ada bid'ah di dalamnya. Jadi yang saya simpulkan kayaknya tafsir ini lebih lebih kuat dari kitab tafsir-tafsir yang lain, Kak, bukan hanya karyanya Imam Tabari aja. Mungkin kakak-kakak yang mau menambahkan dipersilahkan. Baik. Ya, mau menambahkan sedikit Nah ya. dari yang Kak Farida juga, sama mungkin ada ini bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Kak Salsa tadi yang kekurangan dari kitab ini ya. Jadi di sini ada yang mengatakan At-Tabari ini, jadi Imam At-Tabari ini kan sangat menentang keras para penafsir yang hanya menggunakan akalnya saja, atau murni pemahaman bahasa tanpa berpegang pada riwayat para sahabat maupun tabi'in. Dari apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Farida, bahwa kan Imam At-Tabari ini bisa dikatakan roji gitu ya, atau sohi gitu kan. Nah, di sini juga mengatakannya seperti itu, bahwa dia ini sangat berpegang pada riwayat para sahabat maupun para tabi'in. Kemudian ini juga menjadi salah satu dari kekurangan kitab ini gitu. Karena beliau sering sekali mensohikan atau mendoifkan dari kutipan-kutipan tafsir-tafsir yang lain gitu. Ya segitu Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan atau menyanggah atau memberikan pendapat lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Aska dan Kak Frida. Bagaimana Kak Hamidah? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sudah terjawab dan sudah puas dengan jawaban para pemakalah? Iya, alhamdulillah sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Iya. Untuk para pemakalah, di sini kita tersisa 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu contoh dari Kak Cindy. Contoh dari kitab At-Tabari itu seperti apa? Terus yang kedua, tolong sebutkan ayat yang ditafsirkan dari kitab Al-Bayan tersebut. Itu dari Kak Salsa ya, dari Kak Salsa. Terus yang ketiga itu pertanyaan dari Kak Hamida. Seberapa jauh pengaruh atau eksistensinya sehingga tafsir ini bisa sampai saat ini ya? Atau maksudnya bisa sampai ke masyarakat.
Bagaimana kakak pemakalah? Kak, ini boleh ada yang contoh penafsiran dari kitab ini gitu mengenai suatu ayat. Jadi beliau ini, Imam At-Tabari ini memberikan otoritas yang paling tinggi terhadap hasil ijma para ulama yang berkaitan dengan tafsir suatu ayat. Nah, di sini contoh penafsiran ayatnya itu pada surat Al-Baqarah ayat 230. Fa'il talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'il talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Nah, ayat ini tuh menerangkan tentang bagaimana cara rujuknya seorang suami yang telah mentalak istrinya 3 kali. Secara tekstual, syarat yang bisa membolehkan pasangan yang sudah talak 3 kali ialah istri harus menikah lagi dengan orang lain. Dan setelah talak dengan suami yang baru ini, barulah ia bisa menikah dengan suami yang pertama. Nah, perbedaan penafsiran muncul dalam memahami kata nikah di ayat ini. Kemudian di sini maknanya ialah akad nikah plus terjadi ijma. Terjadi jima. Artinya jika istri tadi melakukan akad nikah, kemudian talak sebelum jima, atau jima tanpa akad nikah atau dalam kurung berzina ya, maka ia dianggap belum memenuhi syarat untuk bisa rujuk kepada suami yang pertama. Terus kalau ada nih yang berargumen, bagaimana bisa jima menjadi syarat sedangkan dalam teksnya ia tidak disebutkan, gitu kan, disebutkan dalam ayat ini, maka jawabannya menurut At-Tabari, karena begitulah ijma mengatakan. Salah satu ciri khas lainnya dari tafsir ini ialah ketika beliau sampai pada perdebatan tafsir mengenai hal yang dalam pandangan beliau kurang bermanfaat atau tidak menjadi persoalan tersebut, gitu kan. Halo, ini jaringan aku yang jelek atau Kak Aska ya? Azga nggak ada suaranya, Kak. Oh iya. Mungkin lagi keluar ya, Kak. Kak Yunita, maaf tadi hilang. Oh iya, silakan Kak, semangat. Ya, jadi di sini yang bisa saya pahami itu, jadi ada teks ayat tentang rujuknya seorang suami yang telah mentalak istrinya. Kemudian di sini ada yang bertanya gitu kan, bagaimana bisa jima menjadi syarat sedangkan dalam teksnya tidak disebutkan gitu, disebutkan dalam ayat ini bahwa harus jima terlebih dahulu gitu atau berhubungan suami istri terlebih dahulu baru ia boleh menikah lagi dengan suami yang pertama gitu. Nah, kemudian di sini jawaban menurut Imam At-Tabari karena begitulah ijma mengatakan ya. Jadi karena begitulah para pendapat ulama atau para atau hasil musyawarahnya itu mengatakan seperti itu gitu. Mungkin segitu Kak, atau kakak-kakak pemakalah dan teman-teman yang lain bisa menambahkannya ya. Kak, aku mau bertanya boleh? Kak Aska?
Iya, Kak Ya, Hamidah. ya Kak. Iya, dari pertanyaan, dari pernyataan kakak yang mencantumkan contoh di samping, itu kesimpulannya yang diambil karakteristiknya itu apa? Halo Kak Aska, apakah ada di ruang Zoom? Halo Kak Aska. Kak Aska, apakah ada di ruang Zoom? Kayaknya keluar, Kak. Oh iya, oke, untuk pertanyaan Kak Hamidah yang ini dikit dulu ya Kak, karena Kak Askanya keluar. Oke, sekarang di sini kita akan melihat bagaimana bagaimana tafsir atau bari itu ya. Ini pertanyaan dari Kak Cindy, ya itu contoh dari kitab atau bari. Ini covernya udah aku kirim ke grup. Kalau isinya mungkin bisa di SS nanti ya, Kak. Sudah terlihat belum share aku? Halo? Iya, sudah, Kak. Ya, untuk Kak Cindy dan teman-teman ini ya, ini contoh dari kitab tafsir atau bari. Ya, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Bin Jarir atau Bari. Nah, itu nama aslinya. Ya, ini 24 sampai 310 yang tadi aku ini nih jelasin ya, ada tuh di makalah Hijriyah. Nah, ini jilid ketiganya ya, Kak. Nah, di sini jilid ketiganya. Ke bawah. Gimana ke bawahnya? Oh, ini. Ya, ini kan biasa ya mukodimah dalam tafsirnya. Ini udah juz ketiga. Jilid ketiga sama aja ya. Nah, seperti ini Kak Cindy, bagaimana? Iya Kak, sudah dilihat. Sedang dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ta'wili qawluhu ta'ala wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Qala Abu Ja'far, yakni, nggak tahu ya, ini aku takutnya salah, dolal, karena aku juga belum belajar. Jadi ini kita sekarang belajar kayak gini aja, mengetahui kitab-kitabnya. Ini surat An-Nisa tuh. Ijtibaruhum. Ini contoh-contohnya untuk covernya ya. Covernya Kak Farida udah kirim di grup ya, Kak? Iya, udah, Kak. Ya, itu bisa dilihat. Indah kenapa sih?
Ya, Kak Aska udah ada di ruang Zoom, Kak? Iya udah Kak. Tadi yang Kak Hamidah ya? Iya, kesimpulan dari apa yang Kakak jelasin gitu. Nikah itu ya, talak, dari talak. Menurut tafsir Bayan ini seperti apa? Ya, jadi tadi tuh gini, Imam At-Tabari ini dia menjadi otoritas tinggi atau kayak apa ya namanya berpengaruh lah gitu ya, mempengaruhi ini dari terhadap hasil ijma gitu, ijma para ulama mengenai contoh tafsir yang tadi sudah dibacakan pada surat Al-Baqarah ayat 230 ini, bahwa tentang laki-laki yang ingin rujuk dengan istrinya gitu, yang sudah ditalak 3 kali. Nah, di sini itu dari teks yang ada bahwa tafsirnya itu atau terjemahan atau yang dapat kita pahami itu di situ dikatakan bahwa jika si wanita ini menikah dengan laki-laki lain kemudian ditalak, nah baru dia bisa menikah dengan laki-laki yang pertama atau suaminya yang terdahulu gitu kan. Tapi maaf ya, maaf. Tapi di sini nih kayak ada yang berdebat ya atau memperdebatkan bahwa nikah yang dimaksud di sini tuh atau nikah dengan laki-laki yang baru ini itu tuh harus berjima dulu atau tidak gitu atau langsung ditalak lagi juga boleh gitu. Nah, tapi di sini tuh Imam At-Tabari ini dia itu punya ciri khas gitu. Ciri khasnya itu tidak apa ya bertele-tele atau dia itu lebih senang, lebih suka ringkas saja gitu mengungkapkan suatu halnya itu. Jadi dia bilang ya bahwa ijma para ulama juga mengatakan bahwa ininya tuh apa namanya pemahaman tentang nikahnya ini ya harus berhubungan dulu gitu. Jadi menurut dia ya itu sudah pendapat para ulama gitu, tidak harus diperdebatkan atau dipanjang kali lebarkan lagi. Begitu Kak yang bisa Aska pahami, tapi mungkin Kak Hamidah punya argumentasi atau pemahaman yang lain gitu berbeda, boleh disampaikan Kak. Iya, Terima kasih. baik-baik. Ya, berarti kalau saya simpulkan gini aja sih ya, mungkin dari salah satu contoh yang tadi, penafsirannya yang diambil oleh beliau itu kan salah satu kesepakatan dari hasil ijma. Nah, itu artinya berarti yang menjadi salah satu karakteristik dalam kitab ini adalah mengambil rujukan yang memang hujahnya itu sudah tinggi ya. Yang makanya tadi sudah disampaikan di awal sama Kak Aska memiliki otoritas yang tinggi juga seperti itu. Ya udah itu aja. Terima kasih Kak Aska, Kak Yunita. Baik, sama-sama Kak Hamidah. Alhamdulillah, udah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan dari kakak semua. Ini ada yang dari kolom chat ya ternyata, yang dari Kak Fahmi, itu maksudnya Ibnu Jarir ini sebelum menulis tafsirnya istighfar dulu selama 3 tahun ya Kak. Udah dijawab sama Kak Farida, kalau menurut bukunya Salahuddin, iya benar seperti itu. Jadi istighfar dulu 3 tahun tuh Ibnu Jarirnya. Nah terus ini Kak Cindy Khairun nih, di sini juga ini belum
memahami pertanyaannya. Kak Yuni, pertanyaan tentang motivasi Imam Tabari memasukkan prosa atau syair Arab udah belum Kak? Aku tadi ngurusin adikku. Maksudnya seperti apa ya Kak Cindy? Jadi gini Kak, kan aku kan baca itu makalahnya. Kan beliau Imam Tabari ini kan memasukkan ada syair atau prosa Arab gitu. Terus yang jadi motivasi beliau ada masukin syair ataupun prosa itu kayak apa gitu Kak? Mungkin bisa dijelasin gitu. Oh iya ya. Apa yang memotivasi Imam Tabari menulis prosa atau syair Arab gitu ya Kak? Iya Kak, memasukkan syair atau prosa Arab di karya tafsirnya. Oke. Terima kasih Kak Cindy. Untuk selanjutnya bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya boleh? Waalaikumsalam, nggak boleh. Iya silahkan Winda. Ya, sebelumnya punten off cam, soalnya lobet. Nah, Winda izin bertanya Kak. Jadi kan karya tafsir yang baik itu kan yang selaras sama zaman ya. Sedangkan yang paling ngerti tentang zaman sekarang ini itu tuh ya ulama saat ini gitu. Soalnya kalau ulama-ulama dulu kan nggak ngerti problem-problem di zaman ini yang dibutuhin umat di zaman ini kok itu belum tahu tuh ulama-ulama dulu. Soalnya ya lebih banyak ya yang banyak yang mengerti yang bersinggungan langsung itu ya ulama-ulama sekarang gitu. Nah, pertanyaannya Winda, sekuat itukah tafsir Tobari sampai lebih unggul gitu daripada tafsir-tafsir ulama-ulama sekarang yang notabene kayak beliau itu lebih tahu problemnya umat-umat sekarang yang bersinggungan langsung sama umat-umat sekarang, sedangkan At-Tabari itu kan tafsir lama ya gitu. Itu gimana Kak? Terima kasih. Bisa secara spesifik lagi Kak Winda pertanyaannya? Baik Kak, intinya tuh sekuat itukah tafsir Tobari sampai kedudukannya itu seakan-akan mengalahkan tafsir-tafsir yang dibuat sama ulama-ulama sekarang. Gitu dah. Kak Yunita, aku izin menjawab boleh? Baik, Kalau Kak dipersilakan. Baik. Yang pertama saya mau menanggapi pertanyaan dari Kak Cindy tadi ya, terkait dengan kenapa menggunakan atau memasukkan syair dan prosa dan lain sebagainya. Sebenarnya ini boleh dikoreksi oleh oleh pemakalah, karena memang saya belum baca lebih jauh juga, tetapi saya memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, hal yang memungkinkan yang pertama adalah dari segi kondisi sosial masyarakat. Bisa jadi memang pada saat itu yang sedang berkembang pesat adalah dari segi puisi, prosa, syair-syair, karya-karya karya-karya yang diimajinasikan dalam sebuah fiksi gitu loh. Seperti itu, maka muncullah sebuah syair dan prosa dan lain sebagainya. Karena yang namanya seorang tokoh, seorang figur, seorang ulama, itu ketika dia ingin membuat sesuatu atau ingin memberikan suatu hal yang berdampak untuk umatnya, itu pastikan menyelaraskan hal apa sih yang memang yang mendekati sekarang, seperti itu. Oh, ternyata syair dan prosa nih. Ya udah, makanya dibuat syair dan prosa. Atau kemungkinan yang kedua adalah kita kan juga pernah belajar ya
bahwasanya syair dan prosa itu waktu kita belajar tentang dakwah sastra, ya, bahwasanya sastra itu memiliki dimensi yang sangat kuat sehingga ketika kita membaca atau mendengarkan itu akan masuk ke apa ya, jiwa kita secara fisik maupun non fisik gitu. Secara ruhaniyah kita tuh akan tercapai juga gitu dimensi sastra karena memang kuatnya apa yang ada di dalam perasaan-perasaan si sastra itu tersendiri. Jadi dari prosa puisi itu menghidupkan jiwa yang lain sehingga akan memberikan dampak apa sih yang di dalam makna tersebut. Itu yang kedua. Atau kemungkinan ketiga, syair prosa atau latar belakang sebuah sastra itu adalah menjadi bidangnya si penulis gitu. Jadi memang ada 3 kemungkinan. Yang tadi yang pertama karena kondisi sosial masyarakat, yang kedua karena media sastra prosa syair itu termasuk satu hal media yang sangat-sangat memiliki kecenderungan tinggi, potensi tinggi bisa mengena di masyarakat, dan yang ketiga itu bisa jadi karena memang itu bidangnya beliau seperti itu. Itu sih beberapa hal yang kemungkinan. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Kak Winda, mohon maaf, mungkin sekalian juga saya izin menjawab, kenapa sih gitu? Kenapa dikatakan bahwasanya tafsir ini siapa tadi atau Biri bukan ya? Pokoknya itu deh, tafsirnya beliau itu lebih kuat dibandingkan dengan tafsir sekarang gitu. Sebenarnya begini ya, sebenarnya yang pertama yang harus kita ketahui itu saling melengkapi. Ya, jadi kurangnya ini bisa dilengkapi dengan ini dan lain sebagainya. Jadi semisal kita ini sekarang butuh jawaban, atau ulama sekarang ini butuh jawaban terkait dengan persoalan. Semisal sekarang kita studi kasusnya itu apa? Oh, studi kasusnya bahwasanya bagaimana sih kasus prostitusi online? Kita harus merujuk, ini kan ilatnya, ya kan? Kita harus merujuk ke cabang permasalahan yang mana gitu. Oh, berarti kita bisa nih merujuk ke tafsirnya ini loh. Tafsirnya ini tuh kuat dan lain sebagainya. Ke tafsirnya ini kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Kecenderungan sanadnya yang dhaif dan lain sebagainya. Itu tuh tipis atau bahkan bisa dikatakan tidak ada. Nah, itu kan bisa melengkapi. Seperti itu yang pertama. Jadi dengan alasan saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah mengapa tafsirnya beliau itu lebih kuat dibandingkan tafsir sekarang? Ya, sanadnya lebih jelas gitu loh. Sanadnya lebih jelas, lebih tersambung. Kemudian juga ulama-ulama dulu kan lebih kuat, lebih dhobit dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus pengetahuannya juga, hazanah, rihlah pengetahuan itu lebih luas juga, lebih mendalam juga dibandingkan ulama-ulama sekarang. Bukan berarti ulama sekarang tidak hebat, tetapi memang ijtihadnya itu sudah beda, teman-teman. Seperti itu. Jadi makanya kalau hasil karya yang kemarin itu lebih bagus ya karena memang dia itu lebih tahu semisal kondisinya seperti apa, atau kalau dia nggak tahu dia bisa tanya ke orang yang lebih mendekati gitu loh. Oh, tabi'ut tabi'in, oh sahabat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang dikatakan akan lebih kuat seperti itu. Tapi pada dasarnya semuanya saling melengkapi seperti itu. Jadi kalau semisal kasus sekarang secara spesifik tidak ada di tafsir beliau gitu. Tetapi kan sekarang bisa ditafsirkan oleh ulama sekarang dengan rujukannya kembali lagi ke tafsirnya beliau gitu. Jadi saling melengkapi aja sih. Itu aja mungkin dari aku, Kak. Terima kasih. Boleh dikoreksi ya. Baik, terima kasih banyak Kak Hamidah. Ya, di sini juga aku ingin sedikit menambahkan ya. Sebenarnya udah jelas gitu yang diutarakan sama Kak Hamidah. Bahwasanya dari ini pertanyaan Kak Winda ya. Kan tadi ya, jadi intinya mah sebagai rujukan gitu Kak Winda. Jika pastikan ulama-ulama tafsir yang kontemporer juga sebelumnya dia belajar gitu kan, menimba ilmu gitu. Nah, dan bisa sebagai pelengkap juga kan gitu dari kekurangan tafsir yang sekarang kayak gitu. Makanya kenapa
tafsir Tobari ini masih bisa eksis sampai zaman sekarang tuh gitu ya, punya rujukan juga. Dan kalau kita lihat dari segi karangan karyanya juga dari yang bikin nih Ibnu Jarir ini kan udah dijelaskan bahwasanya Ibnu Jarir itu kan orangnya ini ya nggak menikah sampai dia meninggal dunia gitu. Nah dari situlah beliau memanfaatkan waktunya untuk terus menuntut ilmu gitu. Makanya karya tafsir yang dibuat olehnya itu benar-benar sangat lengkap ya gitu. Walaupun kemungkinan ada kekurangannya kayak gitu. Seperti itu Kak Winda ya. Jadi beliau itu nggak nikah kan, dalam sejarahnya beliau nggak nikah, terus menuntut ilmu sana kesini sampai hadis-hadis pun dipelajari sama beliau gitu kan, ilmu-ilmu bahkan dijelaskan dalam tafsirnya itu nggak hanya cuma ilmu tafsir aja, tapi ada berbagai macam disiplin ilmu dalam tafsirnya tersebut. Seperti itu Kak Winda. Nah, jadi bisa untuk kekurangan tafsir kontemporer pada saat ini. Begitu. Seksinya. Terima kasih. Oh iya, aku mau kasih tahu nih tentang beliau ya. Bahwasanya beliau itu di sini digambarkan Imam Tobari itu sosok laki-laki yang memiliki rambut warna hitam dan berjenggot panjang. Kulitnya coklat seperti sawo matang, badannya kurus dan berdiri tegak. Kepribadiannya sangat baik. Bahkan sampai meninggalnya pun beliau itu banyak diratapi, ya, entah dari kalangan masyarakat biasa sampai penyair dan para ulama. Hebatnya beliau. Mungkin segitu aja tambahan dari aku. Bagaimana teman-teman semuanya? Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Kakak, sebelumnya Winda izin menambahkan tadi dari Kak Hamidah ya, yang pertanyaan Kak Cindy, kenapa pakai syair? Ini tuh Winda ngejawab dari pas itu lugoh ya, lugoh pernah dijelasin sama Pak Mabda, kenapa kita pakai syair Arab? Soalnya ada beberapa kata di Al-Quran yang nggak bisa dijelasin, yang padanan katanya itu cuma diketahui sama penyair-penyair Arab zaman dulu gitu. Kan kalau para penyair Arab itu kan pakai kata-kata yang tinggi-tinggi ya, nggak usah Arab dah, Indonesia aja kalau para puitis-puitis gitu mereka itu pakai bahasa-bahasa yang tinggi kan, sedangkan Al-Quran itu bahasanya bahasa yang tinggi. Nah, kalau para mufasir itu nggak nemuin bahasa itu di dalam keseharian, ya para mufasir itu nyari tahu kata yang di keseharian itu langsung pedomannya tuh ke syair gitu, karena mereka syair itu pakai bahasa yang tinggi dan Al-Quran itu bahasa yang tinggi, jadi kalau nyari-nyari bahasa yang tinggi ya langsung ke syair. Begitu Kak kalau menurut Winda. Mohon koreksinya kakak-kakak, terima kasih. Oh iya, terus Winda izin nanya lagi satu boleh ya? Jadi kan Tobari itu nggak nikah ya? Itu ngaruh nggak sih Kak sama penafsiran beliau tentang ayat-ayat yang nikah gitu? Jadi kayak menguatkan beliau juga kalau beliau itu nggak nikah gara-gara ini loh, beliau tuh kayak lama jomblo tuh gara-gara ini loh. Pandangan beliau itu pandangan beliau yang beliau ambil dari Al-Quran tuh gini-gini gitu. Ngaruh nggak Kak? Terima kasih. Menurut aku ya, sedikit menjawab dan mohon koreksinya jika ada kesalahan teman-teman semuanya. Menurut aku, kan beliau itu nggak hanya memahami dengan satu paham ya, Kak Winda. Jadi beliau kan terus mencari, terus berguru gitu. Entah itu ke Basroh, entar pindah lagi dia kemana gitu kan. Jadi ya beliau nyari menafsirkan itu mungkin mencari pengalaman dari guru beliau yang menikah gitu Kak. Jadi nggak semena-mena dengan akal dia, karena kan dalam tafsirnya pun
beliau tidak menafsirkan dengan akal, kan? Akan tetapi dengan apa? Dengan riwayah. Gitu. Otomatis beliau terus menggali ilmu beliau dari guru-guru beliau. Gitu. Seperti itu Kak Winda. Terima kasih. Mohon koreksinya teman-teman semuanya. Ya, aku izin menambahkan boleh ya. Tadi sudah sudah dijelaskan juga oleh Kak Yunita bahwasanya itu atas perjalanannya dia juga berguru sana sini. Tetapi yang perlu kita ketahui juga bahwasanya saya yakin bahwasanya Allah itu akan mendatangkan ilham kepada orang-orang yang memang dikehendakinya seperti itu. Jadi ketika seseorang itu sudah menobatkan, anggaplah seperti itu ya, sudah menobatkan dirinya, oh saya tidak ingin menikah karena memang ingin menjalankan perjalanan saya dengan menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini ia kembalikan lagi untuk umat dan untuk jihadnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini akan mendatangkan ma'rifat Allah sendiri kepada dia seperti itu. Jadi ketika dia berguru memang itu menjadi acuan ya. Selain dia berguru terus dia belajar dan lain sebagainya. Kan gampangnya kan kayak gini. Ketika kita berguru sama seseorang, ya kan. Kita anggaplah kita belajar sama dosen ABC, itu belum tentu mengerti. Kita belajar buku sana sini, ngambil dari perpus referensi sana sini ABC, belum tentu mengerti. Gitu. Tetapi Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita seperti itu. Jadi memang saya yakin bahwasanya dan itu sudah menjadi rihlahnya para ulama juga gitu, apalagi ulama-ulama terdahulu ya. Jadi bisa sampai suatu pemahaman, bahkan suatu hal yang tidak pernah dia lakukan pun, itu pasti memang atas dorongan dari pijakan dia sendiri, maupun memang Allah yang memberi jalan. Seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali ke Hamidah. Bagaimana Kak Winda jawabannya? Sudah cukup jelas atau perlu tambahan lagi? Oh iya, BTW kita nanti sampaikan ya, karena khawatir kayak minggu lalu. Bagaimana Kak Winda? Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, bagaimana nih kakak-kakak? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau kita sudahi sampai di sini? Iya, sudah Kak, kalau nggak ada yang mau nanya lagi. Oke. Kita tutup diskusi ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator undur diri.